Presiden Iran, Masoud Pezeshkian mengumumkan penangguhan kerjasama negaranya dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Kantor berita resmi Press TV dan Mehr melaporkan hal itu pada Rabu, tanggal 2 bulan 7 tahun 2025. Ini bukan keputusan sembarangan. Dalam dunia diplomasi nuklir, hubungan antara negara dan IAEA adalah indikator transparansi dan stabilitas. Ketika hubungan itu diputus, dunia mulai waspada. Kantor berita semi-resmi Tasnim juga mengatakan Presiden menyetujui undang-undang yang mengharuskan pemerintah menangguhkan hubungan dengan IAEA. Pekan lalu, Parlemen Iran mengesahkan undang-undang untuk menangguhkan kerjasama dengan IAEA. Langkah tersebut dilakukan setelah meningkatnya ketegangan antara Teheran dan pengawas nuklir PBB mengenai akses pemantauan dan transparansi setelah konfrontasi militer baru-baru ini dengan Israel dan Amerika Serikat. Sebagai balasan, Teheran membalas dengan rentetan rudal dan serangan drone ke berbagai target Israel. Namun situasi memanas lebih jauh ketika Amerika Serikat ikut campur dengan membombardir 3 situs nuklir Iran. Konflik tersebut akhirnya berhenti pada 24 Juni melalui gencatan senjata yang disponsori langsung oleh Washington. Tapi kerusakan sudah terjadi, baik secara militer maupun diplomatik. Konflik selama 12 hari antara Israel dan Iran meletus pada tanggal 13 Juni, ketika Israel melancarkan serangan udara terhadap situs militer dan nuklir Iran. Teheran melancarkan serangan rudal dan pesawat nirawak sebagai balasan, sementara AS mengebom 3 situs nuklir Iran. Konflik tersebut terhenti di bawah gencatan senjata yang disponsori AS yang mulai berlaku pada 24 Juni. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengatakan ia dapat mencabut sanksi terhadap Iran jika negara itu menunjukkan perilaku damai dan kerjasama dengan Washington. Anadolu melaporkan, jika mereka dapat bersikap damai dan jika mereka dapat bergabung dengan kita, mereka tidak akan melakukan lebih banyak kerusakan. Saya akan mencabut sanksi, ujar Trump dalam wawancara Fox News yang ditayangkan pada hari Minggu. Terkadang Anda mendapatkan lebih banyak dengan madu daripada dengan cuka, ujar Trump, seraya menambahkan keringanan sanksi akan membuat perbedaan besar bagi Teheran. Ia sebelumnya menghentikan upaya keringanan sanksi setelah pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei bersumpah menyerang pangkalan-pangkalan AS jika Washington memperbarui serangan terhadap target-target Iran. Dengan keputusan Iran memutuskan kerjasama dengan IAEA, banyak negara kini khawatir transparansi soal aktivitas nuklir Iran menjadi kabur. Apakah Iran masih mematuhi perjanjian non-proliferasi, ataukah ini sinyal bahwa Teheran akan bergerak ke jalur persenjataan nuklir? Para analis memperingatkan, jika ketegangan ini terus berlanjut tanpa dialog, Timur Tengah bisa menghadapi perlombaan senjata yang lebih parah. Pertanyaan besar sekarang, kemana arah Iran selanjutnya? Akankah mereka memperkuat kemampuan nuklir secara diam-diam, ataukah tekanan ekonomi dan diplomasi akan memaksa mereka kembali ke meja perundingan? Yang jelas, keputusan memutus kerjasama dengan IAEA bukan hanya simbolik. Ini sinyal serius bahwa Iran siap bermain dengan aturan mereka sendiri, terlepas dari opini dunia. Kesimpulannya,
Iran resmi menangguhkan kerjasama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) sebagai respon atas meningkatnya ketegangan dengan Israel dan Amerika Serikat. Langkah ini disahkan melalui undang-undang yang didorong parlemen Iran dan ditandatangani Presiden Masoud Pezeshkian. Ketegangan memuncak setelah konfrontasi militer 12 hari yang diakhiri oleh gencatan senjata. Sementara itu, Presiden AS Donald Trump membuka kemungkinan pencabutan sanksi jika Iran menunjukkan itikat damai. Situasi ini menandai fase baru dalam krisis nuklir dan hubungan geopolitik Timur Tengah. Dunia kini menahan napas. Apakah Iran dan AS bisa kembali ke jalur damai? Atau kita sedang menyaksikan awal dari konfrontasi yang jauh lebih besar di masa depan? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Apakah keputusan Iran ini akan memperburuk situasi atau justru membuka jalan baru untuk negosiasi? Jangan lupa like, share, dan subscribe